Bapak Ibu yang terkasih oleh Tuhan. Dan subtema dari saya adalah melalui rapat kerja tahun ke-10 kita tingkatkan kesatuan antara BPJ terhadap domba-domba terhadap hamba-hamba Allah, berarti sama-sama bertanggung jawab hari ini. Amin. Puji Tuhan. Tidak ada yang tidak kecuali, semua tanggungan berat yang Tuhan taruh di mana? Setiap kita. Puji Tuhan, tujuan GKI Alpha Omega untuk memuliakan majelis, bahkan juga semua gereja yang ada di dalam GKI Alpha Omega. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, badan pengurus yang ada melalui rapat kerja tahunan Jemaat Alpha Omega menerima tanggung jawab dari Allah untuk menjadi alat itu kita semua. Alat itu berarti ada manusia harus pegang parang untuk bekerja, harus ada kambak untuk tebang kayu, parang untuk babat-babat, kemudian cabut-cabut akar untuk alat-alat ini, kemudian sikop juga penting, gali-gali, kemudian tanam ubi untuk pupuk dan lain-lain. Berarti keadaan kita hari ini kita lihat sama-sama di tangan kita kosong. Hanya setiap kita bawa Alkitab, betul ya? Tapi Tuhan melihat kita hamba Tuhan semua, guru perkawan, guru pemuda, sekolah minggu, kita semua ada di tangan kita masing-masing, ada alat kerja ladang Tuhan. Amin. Bapak Ibu yang terkasih oleh Tuhan, ataukah sama sekali tidak ada alat kerja? Untuk itu Bapak Ibu, firman Tuhan mengajak ada tiga poin yang sangat penting dalam rapat tahunan Jemaat Alpha Omega. Yang pertama adalah pelayanan kita harus mengelulu ya. Mengelulu itu berarti gembala goto masina to maita to gola majelis belia masina majelis maita to gogo pemuda memesna maita to perkawan memesna perkawan maita to ibu ame memesna jogo para maita ngoto name nani gemini kita ngoto viniga oto haga galaro ego no me tuma menya ego no igime nando kita bala kita come ego no igime kai ko ini ya kena digade orang nani ceritanya. Karena pekerjaan kita sudah jadi satu, pekerjaannya so bagus, akhirnya orang lain menceritakan, aduh jemaat boleh, tidak seperti lalu-lalu. Akhirnya damai sejahtera itu akan terjadi, nampak di tengah-tengah dunia, bahkan pelayanan kita masing-masing. Bapak Ibu yang terkasih oleh Tuhan Yesus. Yang kedua, pekabaran atau berita Injil kepada jemaat dan jemaat kepada hamba-hamba Tuhan. Bapak Ibu, tanggung jawab kita, gembala Tuhan, dia harus kabarkan setiap saat untuk kabarkan Injil. Ya, puji Tuhan, melalui rapat kerja tahun 2025 ini mengingatkan kita hamba Tuhan Iluan, setelah hamba Tuhan harus kabarkan macam contoh lewat kerja rapat kerja ini, orang yang malas, kami yang kunjungan, mengingatkan kita bahwa harus kekabaran itu supaya menjangkau kepada semua jiwa-jiwa. Kemudian di samping itu menokon di belakang supaya semangat itu dapat diberkati. Kemudian saya mau bertanya, satu pertanyaan adalah, begitu kabar Injil itu teruskan oleh hamba-hamba Tuhan, kemudian dari jemaat juga bahwa akhirnya dua-dua itu mendapat apa? Kebahagiaan dan sukacita itu akan terjadi. Kemudian berhasillah pekerjaan kita. Amin. Siapa yang hadir, Tuhan memakai kita. Puji Tuhan, Tuhan siap untuk memakai siapa saja. Tuhan pakai siapa saja, bukan hamba Tuhan saja, tetapi kita semua Tuhan rindu pakai menjadi alat. Karena hari-hari ini adalah hari yang paling susah, hari modern ini paling keras. Untuk itu Tuhan rindu dengan keadaan itu. Tuhan mau pakai setiap kita. Puji Tuhan, hari ini kita bisa mengucap syukur, bisa mengatakan. Kemudian yang ketiga
adalah membangun dengan kasih. Membangun dengan kasih itu begini, orang bilang, dia bicara itu kasih itu hebat-hebat, baru pembagian kasih secara fisik itu tidak ada lain. Bapak Ibu jangan berpikir, ingat, kasih dengan kasih itu begini, kasih itu berarti, kasih itu dosanya, pelanggaran ditawaran kan sudah, tidak berarti kan itu bina, tawaran jauh berarti sudah, name doa kanta ini gak kita mabok kita, tawaran jauh berarti sudah, itu berarti tanda bahwa maka Tuhan siap untuk memakai kita semua. Amin. Untuk itu, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, di sini berbicara membangun dengan kasih. Ya, membangun itu berarti begini, orang ini kau salah, orang ini kamu berdosa. Bukan itu, tetapi justru dosa itu. Makanya, sobat, kita semuanya, kita semua orang berdosa. Jadi Tuhan datang dengan Injil Tuhan untuk mengubah cara kita. Kemudian firman Tuhan mengingatkan kita, saya tahu saya punya keadaan, saya tahu saya punya pemalasan, saya tahu saya punya hal, saya hari ini membaca firman Tuhan, tetapi bulan ini saya sudah rajin berdoa, tetapi bulan ini, saya sudah jadi ini. Kenapa hal itu? Berarti cara apa? Berarti saya akan mencoba baca firman Tuhan 1 pasal, 2 pasal. Tapi mengantuk itu juga dia akan datang ancam kita lagi. Tetapi pelan-pelan 1 ayat datang. Yang penting adalah 1 hari sebuah pasal dan di dalamnya ayat 1, ayat 2 ayat harus baca, itu wajib supaya melalui pembacaan kita itu Tuhan akan mengerjakan lewat isi Alkitab. Amin. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan Yesus, hari ini Tuhan mau Tuhan ingin kita semua bahwa Tuhan pakai setiap kita. Yang penting kita siap. Kalau tidak siap, ini mito contohnya, babi ya, bulan besar orang bilang bahasa orang bilang mito bola atau matana. Lagato me bola atau Memina pakai memia, ilu yang kasih dia. Dia kewaliga. Memina pakai memia, dia angkat sikit. Tahu dia, etadi tahu. Ibu bawa, niko muncul nanti mereka ko 1 juta yang ini pakai metra etadi tadi. Nama, apa kita mata? Apa kita mata mereka niko? Ni mereka memang tidak cocok. Dia kewaliga. Saya kira lagi ni apa niko? Ni betul apa? Bali no kaitan di mi pato, tu toko ya. Ame kepe, dia dah pato. Via che la emogola mi dai to dia mina emogola via che la mi dai to me mi da ina mi to ma ta mi do via la to be na to kuina o ya to mi to ho ba mi na to kuina to via che la ida to ni ka di panda a me ina to be ka da la kuina o to ko ni o to ko mi ni ke to be etande to via ilunde. Pekerjaan kita itu tidak ada yang rendah, tidak ada yang ringan. Pekerjaan Tuhan itu berat, tidak sama dengan budayanya. Amin. Justru itu Tuhan bilang berkata melalui rapat kerja jemaat GKI Alpha Omega tahun ini bahwa kita semua wajib mengingatkan kita semua, atau di sini tidak ada yang Tuhan kasih kewajiban untuk bekerja, ada kecil besar wajib beban. Kita semua datang, kita punya beban semua. Saya punya berat, lebih berat. Kemudian Ibu Perni punya berat, ada adik punya berat. Kecil dia tidak ada berat, tidak ada. Kecil paling berat lagi. Kenapa? Wah salah juga ya. Anak kecil itu dia tahu itu airnya minta mama susu, mama minta air. Mama saya dapat, itu dia bercerita, tapi dia punya bebannya berat. Berat kenapa? Ada yang tahu? Dia tahu dia punya berat kenapa? Dia punya berat kenapa? Anak bayi punya, kecil punya berat. Ada berat tidak? Susu. Dia minta susu. Bukan, dia juga bekerja. Karena kalau dia tahu, dia bisa putar tangan karena tidak kuat, makanya dia paksa dengan keadaan itu. Mama susu itu kalau tidak bisa bicara itu dia bisa, tapi itu beban juga Bapak Ibu, itu pekerjaan berat sesuai kelas
Dia, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan Yesus. Satu contoh kecil. Dapat api datang. Kenapa? Karena Natal tahun ini tahun baru dan kita mulai buka untuk semua pelayanan bisa jalan. Karena dengan kemarin tentang iman. Ya, iman penting. Tapi iman itu ada, kita bisa melayani orang. Segala keadaan di sini berkata bahwa kita sebagai kepala keluarga punya tanggung jawab di rumah tangga adalah, ya, ibu dengan saya bicaranya lancar sama-sama, satu tidak, dua-dua menang. Dia juga menang, saya juga menang. Tetapi ingat, sisi tanggung jawab ibu itu harus dibawa. Kalau saya tidak mendengar tadi uang aku menang, duit penang menang, KPMI tak beli tidak menang, bicara nonton. Dia bisa bergerak tidak? Apa? Bicara tidak atau apa? Jauh paham, gue nanya ya, olah tahan. Terpaksa cari lagi. Baru ibu, ibu punya pekerjaan sudah, juga tidak atau aku apa ame itu ni mende la kalau ni motor deh ni pindah. Endo juga kita ame no sudah mama ame endo apa ame ni pindah belanda ame juga kita ya kok pagi sini kan kita nak tahu. Tapur makan kah tidak? Papa mama tidak berusaha. Sekarang anak-anak kecil kamu tanggung jawab, kamu masak baru makan. Anak-anak bisa kerja tidak? Berarti tanggung jawab itu Bapak, Mama, Gembala, Majelis, Pemuda, Sekolah Minggu. Kita semua bertanggung jawab, amin. Ada juga yang kurang serius, ya, kurang serius. Kurang keseriusan itulah orang lain ambil alih. Itulah kita basmikan melalui rapat kerja ini. Saya mau supaya kita semua bertanggung jawab. Dia dapat Tuhan, gembala bilang, gembala dia itu begini jadi. Hanya berbicara gereja, tetapi tanggung jawab itu yang mana sekarang buat jemaat? Ya, bagi jemaat bisa lihat halaman, kemudian sapu-sapu, kemudian lihat bensin, gembala, kemudian gembala juga turun lihat jemaat. Saya selalu bilang begini, jemaat ada beberapa orang datang, saya bilang kalau perluan murni pribadi harus karena saya ada tambahan, maka kamu bawa di situ ya. Kalau saya ada tambahan, kalau honor berbeda, kalau Anda langsung ke rumah, saya terima. Kalau perpuluhan dia akan berbicara untuk mendukung pekerjaan, di sini berkata ingat baik-baik. Gembalakanlah kawanan domba. Kepada siapa firman Tuhan ini datang? Kepada kami gembala, kepada jemaat. Menantu itu basmikan. Ini satu tanda ini akibat. Bapak Ibu ini baru masuk. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan Yesus. Hari ini firman Tuhan berbicara tentang pekerjaan kita masing-masing. Apa pekerjaan gembala, kemudian pekerjaan gembala itu dia bergerak itu sisi apa atau pelayanan bisa makan atau tidak. Itu kan kemarin saya bangga waktu memberikan kami BPJ, bukan memberikan gembala, ingat kata ini, ingat berikan kunci kepada jemaat Alpha Omega, bukan gembala yang terimanya gembala, tetapi kunci gembala itu diberikan untuk jemaat Alpha Omega. Amin. Ini bukan rumah pribadi, karena sudah berikan kunci. Nanti di belakang semua di dalam gembala, kalau memang mereka ada di sini, Bapak ya bisa lihat mata-mata baru pergi. Mata-mata untuk apa? Mata-mata untuk apa? Ada yang tahu? Silakan satu orang bisa menjawab. Mata-mata. Mata-mata itu apa? Kalau bukan otak itu sudah jelas mata-mata. Indel itu orang mata-mata untuk negara. Masih ingat? Indel itu tidak benar juga, tidak juga katakan benar. Itu mata-mata negara. Kalau mata-mata gembala siapa? Ada yang tahu? Jemaat. Majelis ya? Majelis baru bawa ke jemaat-jemaat. Nah ini kalau kau lupa deh. Nah itu. Bapak Ibu, untuk itu tahun ini kita semua fokus. Kenapa fokus? Pelayanan kita harus fokus karena hari-hari ini adalah hari yang jahat. Tidak tahu. Karena
hari-hari ini hal-hal yang tidak benar akan depan, jadi hal-hal yang tidak benar yang akan depan, jadi kita tidak tahu. Besok-besok itu jangan-jangan sampai gereja akan dibubarkan, atau tidak tahu Tuhan Yesus akan datang. Visi yang paling melebihi, tidak tahu hal-hal apa yang akan terjadi, kita tidak tahu. Untuk menantikan kedatangan Tuhan ini, bagaimana cara kita bergerak untuk melayani Tuhan, bertanggung jawab bersama-sama. Domba-domba perhatikan gembalanya, gembala perhatikan gembala-gembalanya. Kalau kesalahan dengan kasih untuk memperbaiki, bukan bicara di sini tapi bawa ke Kalibomo atau kota, bicara di sini bawa ke sana, orang ini begini, itu bukan memberkati. Firman Tuhan melarang kita semua bahwa kesempatan hari ini adalah dialog bersama-sama. Dialog itu apa? Di sini berbicara, dari sana lebar ke sini, dari sini lebar, dari sana ke tua. Nah, itu berarti untuk membangun, bukan kritik yang tidak benar. Itu dia. Dan rapat ini kami punya kelemahan yang cukup banyak. Karena saya orangnya tidak tahu kunjungannya belum ada. Terus terang saya selalu setiap ini saya sudah biasa katakan. Bapak Ibu, jadi bagaimana cara kita semua bertanggung jawab. Jangan katakan bahwa gembala dia punya, tetapi kita salah semua. Kenapa? Jemaat juga tahu bicara, gembala kita juga malas kunjungan. Bagaimana cara kerja jemaat, mari kita fokus hari ini untuk melayani, untuk memperbaiki dengan kasih, untuk memperbaiki dengan sadar. Sekarang tidak susah, dulu susah. Dulu itu berhadapan sama Manuel juga hingga takatipan, hingga nanti yang kata isi mengatakan sigena. Enak otomatis baik, nah itu baik. Yang penting tidak boleh ada di dalam dendaman, ada di dalam hati. Itu yang akan tolak kita semua. Gagal itu yang akan gagalkan kita. Jadi kosongkan dalam hati. Mungkin itu ya. Ini sebuah kebenaran firman untuk rapat ini terakhir sebelum ini. Gembalakanlah kawanan domba. Nah ini berarti firman Allah langsung Allah berkata kepada saya hamba Tuhan. Kemudian firman Tuhan juga datang kepada setiap kita bahwa tanggung jawab Tuhan taruh setiap kita masing-masing. Tuhan, kami mengucap syukur. Saya berpikir saya sendiri jalan, tapi beban ini berat. Kemanapun saya pergi, dimanapun saya duduk makan dengan beban. Tuhan tolong, berkati kami semua hari ini. Di dalam Yesus, kami mengucap syukur dan serahkan kepadamu, kami berdoa dan menyerahkan diri ke dalam tangan-Mu. Amin. Baik, selanjutnya.